Selamat pagi anak-anak semuanya. Di situasi seperti ini kita harus betul-betul memahami protokol kesehatan. Protokol kesehatan COVID-19 yang harus kita taati akan saya rincikan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Protokol kesehatan yang pertama adalah kebersihan tangan, membersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer. Apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor, namun apabila tangan kotor, maka bersihkanlah menggunakan sabun dan air mengalir. Cara mencuci tangan pun harus sesuai dengan standar yang ada, meliputi bagian dalam tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan ujung-ujung jari. Itu harus betul-betul kita bersihkan dengan baik. Yang kedua, menyentuh wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih, mungkin hindari dulu untuk menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, mulut. Demikian karena tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapat dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor, ini digunakan untuk menyentuh wajah di bagian yang sudah disebut sebelumnya. Virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita, maka dari itu tangan dahulu sebelum kita menyentuh wajah kita, baik wajah orang lain. Yang ketiga adalah etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Terlepas dari apakah kita memiliki virus corona atau tidak. Jika batuk dan bersin harus tetap diterapkan, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Ini dinilai aman untuk menutup mulut dan hidung dengan optimal. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah. Langsung dibuang ke tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Protokol kesehatan yang keempat adalah pakai masker kemana saja kita pergi. Kita harus menggunakan masker. Bagi kawan-kawan yang memiliki gejala gangguan pernapasan, gunakanlah masker medis kemanapun. Saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain, masker medis hanya bisa digunakan satu kali. Harus segera diganti. Jangan lupa masker dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Lalu cuci tangan setelah itu. Bagi Anda yang tidak memiliki gejala apapun, cukup menggunakan masker non-medis. Karena masker medis jumlahnya lebih terbatas, hanya diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkannya. Jadi, kita bisa menggunakan masker yang biasa saja kalau memang kita dalam keadaan sehat. Untuk protokol kesehatan yang kelima, yaitu jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang. Kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain, paling tidak 1 meter jaraknya. Jika orang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernapasan, lakukanlah jaga jarak. Jaga jarak juga dikenal dengan istilah physical distancing. Kita semua dilarang untuk mendatangi kerumunan, minimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang orang banyak. Kalau kita mengundang orang banyak, itu pasti akan terjadi kerumunan. Selanjutnya, protokol kesehatan yang keenam adalah isolasi mandiri. Saya ulangi, protokol kesehatan yang berikutnya adalah isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat atau mengalami demam, batuk, pilek, nyeri, tenggorokan,
diminta untuk segera sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah atau berada di dalam rumah dan tidak mendatangi tempat kerja atau tempat umum lainnya karena bisa memiliki resiko infeksi COVID-19. Jika memang merasa kurang sehat atau merasa gejala-gejala tersebut, maka sebaiknya lakukan isolasi mandiri dengan sukarela. Protokol kesehatan yang ketujuh adalah menjaga kesehatan selama kita berada di rumah atau kita bepergian di luar rumah. Kesehatan fisik kita tetap terjaga, antaranya bisa kita berjemur sinar matahari selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi yang seimbang, dan juga melakukan olahraga ringan di rumah, dan istirahat yang cukup juga sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kesehatan, terutama selama masa pandemi. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan terhindar dari COVID-19 ini. Sekianlah pemaparan Ibu pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dari Ibu.